Semangat ya untuk mendapatkan ilmu baru. Khususnya kita cuman sharing di sini ya. Jika ada teman-teman di sini yang lebih berpengalaman dari saya, maka boleh ditambahin sharingnya nanti. Oke? Saya mulai ya, kakak-kakak semuanya. Saya panggilnya kakak-kakak aja deh, biar makin muda gitu ya. Karena kita semua di sini muda. Biar Oke, jangkauan gap usianya nggak terlalu jauh panggil kakak ya. benar-benar. Soalnya nggak kelihatan juga nih wajahnya. Iya, Jadi kita panggil kakak aja biar lebih aman, ya kan? Oke, selamat malam semuanya, teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Atau saya boleh panggil kadang-kadang teman-teman juga ya. Oke, nah untuk pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Do and Don'ts dalam moderator. Nah, dalam moderator ini saya akan memberikan materi yang berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri ya, teman-teman. Oke, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini adalah profil singkat dari diri saya, yaitu saya bernama Silvana Putri Malga, bisa dipanggil dengan Silva. Dan saat ini saya berprofesi sebagai English teacher, ya, sebagai English teacher di sebuah sekolah swasta yang ada di Jakarta. Dan kemudian saya saat ini juga menjalankan freelancer sebagai seorang MC dan host ataupun moderator. Dan kemudian saya juga pernah berpengalaman sebagai HRD dan training staff selama 4 tahun. Oke, dan bagi teman-teman di sini yang belum terhubung dengan saya di sosial media, baik itu LinkedIn ataupun Instagram, boleh add saya atau follow saya, nanti akan saya follow back di Silvana Putri Maga. Ya, teman-teman silakan di searching profil saya di LinkedIn ataupun di Instagram. Dan bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan saya di YouTube, boleh juga bergabung di YouTube di Silvana Putri. Oke, itu saja untuk profil singkat saya. Saya langsung saja untuk materi kita pada malam hari ini. Oke, iya, silahkan teman-teman lihat di sini apa yang tertera kira-kira MC versus moderator. Ya. Nah, dari MC versus moderator, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman di sini tahu nggak apa bedanya antara MC dan moderator? Silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab, boleh untuk open cam atau, oh nggak bisa ya, open mic. Ya, silakan. Atau raise hand. Saya pengen tahu dulu nih, teman-teman di sini tahu nggak ya bedanya antara MC dan moderator atau apakah dia sama gitu. ayo Silakan. silakan buka mic-nya saling berpendapat. Kira-kira MC dan moderator itu ada bedanya? Apakah ada Mm-mm. persamaannya? Iya, betul. Silakan on mic sebelum saya tunjuk ini ya. Ada yang berani, bukan berani ya. Ada kalau dibilang mau atau nggak mau, biasanya nggak mau. Iya. Ada yang berani untuk Oh gitu. berpendapat, iya harus ditanya seperti itu. Ada yang berani berpendapat terkait MC versus moderator. Apa bedanya atau pendapat teman-teman semua Mm-mm. dari pertanyaan Kak Silvana tadi? Ya, boleh bebas berekspresi ya apa aja karena nggak ada salah bener ya di sini. Kita hanya Betul. sharing. Ya, silakan Silakan. Kak Titi. Oh saya ya, ditunjuk ya. Ya, kan lagi open mic kira. Oh, Mau open mic. Oke, baik. Iya, Terima Mbak. kasih Mbak Silvana. Aku coba Iya. jawab ya. Tolong dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi mungkin seorang MC itu lebih mengatur kepada keseluruhan acara ya. Sementara tugas seorang moderator itu memegang kendali dalam sesi pada acara tersebut. Jadi punya peran sendiri-sendiri kayak gitu. Mungkin gitu kali Mbak. Oke, terima kasih Kak Titi. Sama-sama. Ya, ada lagi Yuk, kah yang yang lainnya mau ada pendapat memberikan lainnya dari pendapatnya? Mas Asbit, Mas Ali, Kak Koirun Nikma. Mas? Selamat datang Ya, Pak Oka. Pak Selamat Oka. bergabung. Bisa open Silakan cam mungkin? pendapatnya.
On Pak cam, Oka. Malam silakan. Pak, maaf terlambat Pak. Oke. Pendapat lainnya terkait MC versus moderator. Nggak ada pendapat? Ayo dong, berpendapat. Kita tidak ada yang salah ataupun benar. Yang sepengalaman teman-teman aja nih, teman-teman lihat kan dalam suatu acara maupun webinar ataupun dalam acara offline ya, seminar. Nah, itu pasti ada MC, ada moderator ya kan? Ataupun dalam news ya, news pagi itu biasanya ada news reader, ada juga moderatornya kan beda kan? Nah, coba kira-kira MC moderator itu bedanya apa ya? Jadi budayanya Atau orang samanya apa ya? Indonesia kalau ditanyain pendapat seperti ini nih, keep quiet, sepi gitu. Tapi nanti dalam hatinya tuh gerundel gitu loh. Saya sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi nggak mau ngomong gitu. Permasalahan orang Indonesia seperti ini, main tunjuk-tunjukkan. Kalau nggak ditunjuk tadi Kak Titi tadi nggak mau kayak mau Oh ngomong. gitu kayaknya. Oke, silakan dilanjut. Kak Silvana, Mhm. tidak ada lagi yang Oke. berani untuk berpendapat. Yes, terima kasih ya untuk Kak Titik dan juga teman-teman semua di sini. Nah, jadi hampir betul ya dari Kak Titi tadi, yaitu MC dan moderator itu ada bedanya ya. Jadi bedanya MC tersebut, kalau MC itu dia keseluruhan acara dari awal opening, pembukaan sampai dengan inti acara, kemudian sampai closing, itu MC yang mengatur acara, gitu ya. Nah, kalau moderator dia hanya satu part saja, part di bagian misalnya presentasi ataupun di bagian interview ataupun antara Q&A dengan presenter dengan audiens. Nah, itu adalah bedanya dengan moderator. Sementara MC dia lebih ke mengatur keseluruhan acara. Gitu ya jawabannya. Oke, sekarang kita akan lebih mendalami khususnya ke moderator ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengen atau nantinya akan menjadi moderator. Nah, jadi bisa langsung belajar dari sini, dari sharing yang sudah saya alami selama ini. Oke. Langsung kita lanjut saja untuk do. Pertama sekali saya akan membahas mengenai do dalam moderator ya. Yaitu yang pertama adalah memberi tahu waktu lamanya acara. Seorang moderator harus memberitahu kepada audiens berapa lama waktu acara tersebut akan berlangsung. Nah, ini sangat penting ya teman-teman karena keseringan kita dalam acara biasanya kita masuk ke dalam sebuah ruangan atau Zoom meeting, kita nggak tahu nih, ini kita ke sini sampai jam berapa ya. Nah, gitu kan. Ini saya abis ini ada acara lagi, tapi saya nggak tahu nih di sini sampai jam berapa, gitu ya. Nah, jadi wajib bagi moderator untuk menginformasikan acaranya sampai jam berapa. Ini khususnya untuk dalam interview ya, dalam interview tersebut atau presentasi. Nah, misalnya pada malam hari ini nih, pada malam hari ini kita akan mengikuti acara webinar ini pada 1 sampai 1,5 jam ke depan. Nah, jadi komunikasikan dengan audiens. Misalnya, baiklah audiens semuanya, para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini kita akan melakukan sesi interview dengan presenter ataupun speaker yang sudah hadir pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, seperti itu contohnya ya, itu contohnya saja. Jadi, itu audiens langsung tek, oh nanti berarti saya 1 jam nih akan berada di sini mendengarkan presenter ataupun speaker dalam berbicara. Nah, jadi audiens sudah tidak merasa bosan ataupun mereka sudah mempunyai pikiran yang pas gitu. Jadi mereka fokus dalam 1 jam untuk mengikuti acara tersebut. Nah, itulah pentingnya kenapa harus kita informasikan acara tersebut berapa lama gitu ya. Nah, kemudian itu don yang pertama. Untuk don yang kedua, itu do yang pertama. Untuk do yang keduanya adalah memperkenalkan diri. Yes, penting banget ya teman-teman. Sebagai moderator, teman-teman harus memperkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu. Jangan sampai nih acara udah mau habis tapi orang-orang nggak tahu moderatornya siapa gitu kan. Speakernya aja nih yang tahu. Misalnya speakernya ada Coach Triza ya kan pada malam hari ini. Nah, ada moderator. Moderatornya nggak tahu nih siapa ya nama Mbak moderatornya. Saya mau nanya nih, tapi saya nggak tahu namanya. Gimana caranya?
Jadinya ada gap antara moderator dan juga audiens gitu ya. Jadi perkenalkanlah diri teman-teman terlebih dahulu. Nggak ada salahnya juga bisa sebagai branding ataupun ya branding diri teman-teman. Misalnya teman-teman memperkenalkan diri secara singkat aja, tidak usah terlalu panjang seperti memperkenalkan diri speaker, tapi teman-teman secara singkat. Misalnya saya sebagai moderator di sini ya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Silvana Putri Malga, bisa dipanggil Silvana, dan saya bekerja sebagai MC dan host ataupun moderator. Dan kemudian saya juga mempunyai Instagram bla bla bla. Misalnya seperti itu ya, teman-teman. Contohnya ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan diri teman-teman, memperkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu sebelum teman-teman memperkenalkan seorang speaker yang akan tampil untuk presentasi pada acara tersebut. Oke? Dan setelah itu kita lanjut ke do yang ketiga. Ya, do yang ketiga adalah memperkenalkan speaker. Nah, sebagai moderator itu wajib banget ya, wajib banget hukumnya untuk memperkenalkan speaker. Pernah nggak teman-teman ke sebuah acara, ya, sebuah acara webinar ataupun acara offline, seminar ya, speakernya nggak dikenalin? Nggak pernah kan? Nah, pasti semua speaker akan dikenalkan. Karena walaupun audiens udah tahu nih dari flyers, datang ke sini akan bertemu dengan speaker A misalnya. Tapi teman-teman tetap harus memperkenalkan speakernya. Cuman di sini teman-teman memperkenalkannya lebih dalam lagi. Lebih dalamnya seperti apa? Teman-teman bikin profil dari speaker tersebut. Ya, yang inti-intinya saja, apa saja penghargaan yang udah didapat, kemudian nama, kemudian pekerjaan, dan seminar-seminar apa saja yang sudah dibikin. Nah, teman-teman dari mana dapat informasi itu sebagai moderator? Teman-teman harus bisa kepo ya. Tapi kepo di sini bukan kepo yang negatif, tapi di sini kepo yang dianjurkan ya. Stalking lah ya. Stalking Instagramnya speaker tersebut, atau stalking LinkedIn-nya speaker tersebut, ataupun jika ada speaker itu mempunyai YouTube, boleh stalking juga. Jadi dari sana teman-teman bisa lebih dekat juga kan dengan speaker. Nanti teman-teman juga bisa ngobrol nih, nyambung ngobrolnya dengan si pembicara tersebut. Jadi ada dua keuntungan kan bagi teman-teman. Yang pertama, teman-teman lebih bisa tahu bagaimana speaker tersebut. Jadi teman-teman lebih enak nih nanti jika ada tanya jawab dengan speaker, teman-teman enak nyambungnya dengan speaker, dan audiens juga lebih enak gitu loh, lebih paham dengan speaker ini dan kayak merasa wah ini bener-bener keren nih seorang speaker ini gitu loh. Nah, jadi teman-teman bikinlah profil yang bagus dan powerful dari seorang speaker itu gitu ya saat teman-teman ingin memanggil speaker tersebut. Oke? Dan kita lanjut lagi ke do yang selanjutnya ya. Do yang keempat adalah menjelaskan ground rule. Ya. Ini juga adalah hal yang harus dilakukan oleh moderator. Jadi dalam satu acara itu teman-teman, kita mempunyai ground rule ya. Pasti ada aturan-aturannya, baik itu seminarnya online ataupun seminarnya offline. Kayak webinar seperti ini nih, kita punya ground rule-nya. Misalnya moderator harus menginformasikan pada saat bertanya nanti audiens harus open mic atau raise hand terlebih dahulu atau open cam gitu ya. Jadi enak nih audiens nanti kalau mau bertanya dia nggak bingung lagi. Mbak, Mas saya mau tanya gitu-gitu ya kan. Nah, tapi mereka udah tahu nih, oh kalau saya mau nanya saya harus raise hand. Atau misalnya di saat acara offline misalnya kan. Nah, nanti jika ada acara offline juga bisa diinformasikan juga ground rule-nya seperti apa. Apakah saat ingin bertanya harus tunjuk tangan, atau saat ingin bertanya langsung lapor ke panitia atau memberikan kertas pertanyaan. Nah, itu harus diinformasikan terlebih dahulu sebelum presentasi dari speaker terjadi gitu ya. Jadi informasikan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman nanti
bikin dulu nih, wah kira-kira apa ya yang harus saya lakukan, apa ground rule-nya sebelum acara tersebut berlangsung gitu. Oke. Jadi sudah ada 4 ya, sudah ada 4 do yang kita tahu nih sebagai seorang moderator. Jadi boleh nih teman-teman yang mau jadi moderator nantinya boleh langsung saja untuk catat dan langsung praktekkan. Oke. Dan kita lanjut ke do yang kelima. Nah, ini di sesi tanya jawab nih, teman-teman. Pasti ya, moderator itu pasti akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, berilah jadikanlah sesi tanya jawab itu menjadi sesi yang atraktif. Gimana caranya? Dan tadi kan teman-teman sudah sebutkan ground rule-nya ya di awal. Nah, kemudian gimana caranya supaya sesinya lebih atraktif? Nah, teman-teman misalnya bisa bagi beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya sesi pertama ada 1 pertanyaan, speaker langsung jawab. Atau sesi kedua ada 3 pertanyaan, speaker langsung jawab 3-tiganya. Jadi teman-teman bisa lebih atraktif gitu ya, lebih semangat dan audiens juga akan lebih terpacu gitu ya untuk mendapatkan bertanya ya untuk bertanya kepada pemateri. Nah, kemudian gimana caranya untuk sesi tanya jawab ini? Tanya jawab ini saat kalian atau teman-teman di sini menjadi seorang moderator, saat ada pertanyaan, teman-teman harus catat ya, catat inti pertanyaan dan kemudian dari siapa pertanyaan itu. Catat pertanyaannya dan nama orang yang bertanya. Nah, nanti pada saat speaker lupa ada pertanyaan dari siapa nih setelah ini gitu kan. Nah, teman-teman sudah ada nih catatannya. Jadi nggak harus nanya lagi kepada audiens tadi. Oh iya, audiens tadi siapa ya yang nanya? Kok saya lupa juga gitu sebagai moderator. Nah, itu sangat big no ya, teman-teman. Jadi jadilah moderator yang profesional. Teman-teman siapkan pulpen ataupun kertas kecil ataupun note kecil untuk teman-teman mencatat pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi kadang-kadang kan dalam satu sesi itu ada 3 pertanyaan. Nah, teman-teman bisa catat terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk do yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke closing nih ya. Jadi udah closing aja nih kita ya. Closing ya. Closingnya berikanlah closing yang singkat namun berkesan kepada audiens yang datang. Ingat ya teman-teman, di sini posisinya bukan speaker tapi moderator ya. Kemudian berikan uraian singkat mengenai materi yang sudah diberikan oleh pemateri pada malam hari itu atau pada hari acara tersebut gitu ya. Nah, misalnya ada acara mengenai lingkungan hidup misalnya kan. Nah, teman-teman pematerinya udah ada nih 3 orang gitu ya. Jadi teman-teman catat nih dari materi A, apa ya kira-kira tadi intinya saja gitu ya. Teman-teman sebagai moderator harus siapkan buku kecil deh gitu ya, buku kecil sama pulpen dan catat nih inti-inti dari setiap pemateri. Jadi pemateri pertama teman-teman nggak boleh sibuk sendiri kalau ada pemateri gitu ya. Jadi teman-teman juga mengikuti materi tersebut dan catat inti-intinya gitu ya. Kemudian pemateri B catat juga intinya, pemateri C juga dicatat. Nanti semua yang inti-inti tersebut di akhir acara teman-teman sebutkan kembali. Teman-teman berikan lagi informasi dari yang terpenting ya, yang penting saja dari setiap pemateri kepada audiens. Jadi audiens ingat lagi nih, karena tadi kan udah tanya jawab, mungkin udah ada ice breaking. Nah, mungkin audiensnya udah mulai lupa nih ya. Jadi itulah gunanya moderator mengikat kembali materi dari pemateri dengan cara memberikan uraian di akhir yang singkat ya, uraian inti di akhir yang singkat. Nah, jadinya audiens ingat lagi, oh iya benar tadi yang Pak Coach Riza tadi mengungkapkan ini nih. Ya benar juga ya, gitu-gitu. Jadi jangan terlalu panjang ya teman-teman. Ingat teman-teman di sini adalah sebagai moderator. Oke? Nah, dari do tadi apakah ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman? Di sini kita sudah ada 6 do sebagai moderator. Apakah ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau enggak, saya lanjut dulu ya, agar kita lanjut untuk ke don't. Oke, kita lanjut don'ts. Apa sih yang enggak boleh dilakukan oleh seorang moderator ya? Oke, kita lanjut.
Don-nya apa saja? Yang pertama adalah tidak memperkenalkan diri kepada audiens. Nah, ini pernahkah teman-teman menemukan hal ini? Seperti yang saya sebutkan di atas, don't ya, tidak memperkenalkan diri. Ini sangat riskan ya. Kalau teman-teman nggak perkenalkan diri kepada audiens, maka audiens akan tidak terlalu ada kedekatan dengan teman-teman, tidak mengenal teman-teman secara pribadi, maka mereka akan merasa acara tersebut kok kaku gitu ya. Acara tersebut menjadi hal yang nggak mereka tidak ada feel-nya gitu loh, karena moderatornya kita nggak kenal nih siapa moderatornya gitu loh, kita nggak terlalu dekat sama moderatornya. Jadi itulah untungnya bagi teman-teman untuk memperkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu. Nah, untuk memperkenalkan diri ini teman-teman usahakan untuk perkenalkan dirinya sebelum speaker ya, sebelum memperkenalkan seorang speaker. Jadi di awal perkenalkan dulu diri teman-teman. Oke. Dan selanjutnya kita ke don yang kedua, yaitu tidak memperkenalkan pembicara ya. Nah, pembicara di sini adalah speaker ya. Ini sangat riskan ya, sangat riskan karena kalau teman-teman tidak memperkenalkan pembicara, mungkin saja dalam sebuah acara tersebut tidak ada powerful-nya. Karena apa? Karena audiens datang ke sana pasti mereka ingin materi. Nah, materi itu saja tidak cukup sih sebenarnya ya, teman-teman. Jadi, kita harus membuka wawasan atau membuka keingintahuan dari audiens itu dengan cara memberikan perkenalan mengenai speaker yang powerful gitu loh. Kita berikan informasi dari speaker. Itulah kenapa tadi saya ucapkan di awal, kita harus memberitahukan informasi dari speaker tersebut yang wow-nya. Apa sih yang wow dari speaker ini gitu loh. Nah, jadi dari situ akan terbuka nih rasa keingintahuan dari audiens. Mereka makin bersemangat. Wah, speakernya ternyata lulusan luar negeri atau apa gitu ya. Atau speakernya udah pernah membuat seminar di luar negeri. Atau dia udah pernah sertifikasi apa gitu. Nah, dari situ akan terjadi suatu kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari audiens terhadap speaker sehingga audiens akan semakin fokus dalam mengikuti acara tersebut atau mengikuti materi dari speaker tersebut. Jadi teman-teman harus ya, harus banget untuk memperkenalkan speaker. Oke, kita lanjut untuk don yang selanjutnya adalah menjadi pembicara tambahan. Nah, apa ya maksudnya? Oke, karena di sini kita sebagai moderator ya kan. Jadi teman-teman sebagai moderator bersikaplah seperti moderator, jangan bersikap seperti pembicara. Ya, gimana gimana maksudnya? Ya, maksudnya seperti ini. Pembicara itu kan dia punya materi sendiri dan berbicara dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman sebagai moderator jika ingin menyambung materi dari pembicara, nah itu sudah seperti pembicara nih, apalagi menyambung materinya panjang juga, ngabisin waktu 10 atau 15 menit. Nah, itu teman-teman ngabisin waktu ya, bukan pada tempatnya. Ya, tempat teman-teman adalah sebagai moderator ya. Ya sudah, teman-teman membantu pembicara untuk menyampaikan materinya, untuk menyambungkan materinya dengan audiens gitu ya. Jadi di sini teman-teman moderator itu untuk membantu pembicara tersebut. Jadi jangan memberikan juga materi yang sama atau menyambung materi dari seorang speaker. Karena kebanyakan saya juga menemukan dalam beberapa webinar nih, baik pun online maupun offline, moderatornya kok lama sekali memberikan materi juga, ternyata dia punya materi juga gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Jadi jadilah seorang moderator, bukan jadi seorang speaker. Karena teman-teman di sini moderator gitu. Oke, lanjut lagi. Kita menuju ke don yang keempat, memotong pembicaraan secara tiba-tiba. Nah, apa sih maksudnya memotong pembicaraan secara tiba-tiba ini? Ya, memotong pembicaraan ini maksudnya adalah teman-teman di saat ada speaker sedang melakukan materi,
tiba-tiba mungkin teman-teman merasa, oh pernah nih saya nih kayaknya. Gitu ya. Misalnya pematerinya memberikan contoh. Kayaknya saya pernah nih. Lalu teman-teman langsung aja nih, saya kan langsung aja gitu memotong pembicaraan pemateri itu. Nah, itu nggak baik ya teman-teman. Tunggu dulu semua selesai. Kan kita tadi punya ground rule ya. Jadi jangan seorang moderator yang malah menyalahi ground rule yang sudah ada gitu ya. Jadi tahan diri, sabar sebagai moderator, tunggulah waktu yang tepat untuk berbicara gitu ya, yaitu setelah pemateri selesai memberikan materinya gitu. Oke, jadi jangan suka memotong pembicaraan apalagi sebagai moderator. Oke, kita lanjut lagi untuk yang down terakhir, udah sampai terakhir aja ya, cepet ya. Yang kelima adalah sungkan memotong pembicaraan presentasi sehingga waktu menjadi molor. Nah, ini beda ya. Ini beda case-nya dari yang tadi. Kalau yang ini kita sebagai timekeeper gitu ya. Jadi kayak timekeeper gitu. Misalnya pematerinya udah molor nih, keasikan ngobrol. Memang orangnya asikan ngobrol gitu ya. Jadi waktunya sebenarnya dikasih misalnya setengah jam misalnya. Nah, ini udah sampai setengah jam lewat. Sementara acara harus terus berlanjut karena ada pemateri berikutnya. Nah, itu boleh diperbolehkan seorang moderator untuk memotong atau memberitahu lah gitu ya istilahnya ya, memberitahu kepada pemateri bahwa jamnya atau waktu materinya sudah selesai. Bisa dibicarakan secara baik-baik. Contohnya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya informasikan untuk waktu materi saat ini, materi yang Bapak sampaikan sudah habis. Seperti itu misalnya ya. Nah, maka pembicaranya juga pasti akan senang gitu ya. Jadi mungkin pembicara tidak melihat waktu sehingga dia sudah keasikan terus aja gitu ya melakukan materinya atau terus mengikuti materinya terus sehingga molor waktunya seperti itu. Oke, gimana nih? Sudah kita lanjut lagi. Sudah ada 5 don di sini dan ini adalah don yang terakhir. Oke, dan berikutnya adalah saya sedikit dulu berinfokan kepada teman-teman begitu saja untuk untuk materi saya pada malam hari ini. Dan jika teman-teman ingin lebih tahu lagi dengan saya sebagai MC, host dan moderator, boleh teman-teman mengikuti saya di Silvana Putri Marga, ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan juga ada di TikTok. Dan ingat teman-teman, sebagai MC dan moderator ataupun host, teman-teman harus selalu mengingat 3 hal ini nih. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah senyum ya. Sebagai MC itu ataupun moderator kita harus tetap senyum ya teman-teman. Harus selalu senyum, tapi nggak senyum yang berlebihan ya. Senyum yang ya senyum gitu ya, kayak mukanya ramah seperti itu. Kemudian sapalah orang-orang yang ada di ruangan tersebut atau maupun online ataupun offline, karena MC ataupun moderator dia adalah sebagai ganti dari tuan rumah dari acara tersebut. Dan makanya MC dan moderator harus selalu ramah gitu ya. Kemudian perkenalan. Berkenalanlah dengan siapapun yang ada di sana karena relasi kita nggak pernah tahu di relasi yang mana nih karir kita akan naik, rezeki kita akan datang. Makanya senyum, sapa, dan perkenalan itu adalah hal yang dibutuhkan sebagai MC dan moderator. Modal yang paling, kalau menurut saya ya, modal yang paling penting sebagai MC, host, dan moderator. Sekian materi dari saya pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya teman-teman yang sudah diluangkan pada malam hari ini dan saya ucapkan selamat malam. Terima kasih Mbak materinya. Selamat Sama-sama. malam, Selamat Silvana. malam, terima kasih Mbak Silvana Ya. dan Pak Triza. Berarti udah berakhir ya Mbak? Oh belum. Oh Untuk belum. sesi pertama ya. Oh sesi Apakah ada pertama. pertanyaan? Boleh? Silakan Makanya kalau ada pertanyaan terkait moderator, Iya. jadi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh atau sebaiknya jangan dilakukan. Dari semua yang sudah dijelaskan Kak Silvana tadi, ada yang kurang jelas, silahkan bertanya, langsung di on mic, nggak perlu tulis-tulis di Iya. kolom chat.
Kita di sini adalah public speaking ya. Jadi makanya harus speaking, Harus speaking, bicara, harus public bicara. speaking, bukan Eh, public writing. public Jagonya cuma writing. jago nulis aja sama jago batin. Batin. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo asah kemampuan bicaranya ya. Asah kemampuan bicaranya melalui memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan langsung tutup webinar malam hari ini. Mau tanya Mbak Silvana, Oh, misalkan kalau diancam itu baru baru tanya dia. gini Mbak Silvana, aku mau tanya ya mengenai moderator. Mm-mm. Untuk menyampaikan argumen atau materi itu apa ya, pembahasan diskusi dalam sebuah diskusi itu diperbolehkan apa enggak ya? Argumen ya, Argumen khususnya untuk dari argumen. moderator. Iya, Heeh. Apa sudah untuk pertanyaannya? ya itu diperbolehkan nggak misalnya moderator menyampaikan argumen pada diskusi pada tahap diskusi tersebut? Yes. Nah, untuk menyampaikan argumen boleh-boleh saja, cuman tidak terlalu panjang ya. Jika diperlukan saja. Sebenarnya moderator itu hanyalah fasilitator ya, fasilitator saja. Dan dia hanya memfasilitasi antara presenter dan juga antara audiens seperti itu. Dan jika pengen memberikan argumen boleh-boleh saja tapi tidak terlalu panjang gitu. Mungkin Oh, pendapat pendapat dari dia sendiri untuk menambahkan agar lebih mantep lagi nih, agar lebih dipercaya lagi mungkin ya dari presenternya untuk mendukung ya, untuk mendukung jawaban dari presenter boleh. Tapi nggak oke. boleh menjatuhkan presenter ya, karena kita di situ harus sebagai fasilitator, kita adalah bagian dari presenter itu juga, tapi nggak boleh menjatuhkan gitu ya argumennya. Oke, thank you. Ya, terima Ya, kasih Mbak Silvana. sama-sama terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum saya ancam lagi nih loh ya. Mohon izin bertanya, Jadi, Mbak. ya Oke, boleh. silakan Bapak Oka. Silakan. Oka bisa di on cam nih kayaknya. Kayaknya kameranya nggak rusak deh. Enggak, tapi saya masih di jalan. Oh, Sinyalnya oke, kurang siap, bagus siap, kalau siap. pakai kamera. Oke. Mohon izin, saya mau tanya, bagaimana cara kita sebagai moderator itu untuk menghilangin nervous kepada audiens? Nervous. Oh. Ada lagi, Bapak? Karena lebih kebanyakan gugup atau mungkin jadi ngomong jadi belibet gitu loh, Mbak. Gimana Iya, cara betul. menghilangkan itu? Meminimalisir lah, bukan menghilangkan, Yes. meminimalisir. Hmm. Terima kasih, Mbak, Oke, waktunya. terima kasih Pak Oka. Oke, sebenarnya untuk gugup dan nervous itu nggak hanya sebagai moderator ya, sebagai public speaker, sebagai presenter itu juga gugup. Nah, kalau untuk kalau bagi saya, biasanya saya juga gugup nih sebelum ada acara nih, sebelum MC, sebelum nge-host ataupun moderator, saya pasti gugup nih. Satu hari sebelumnya tuh saya gugup banget gitu ya. Saya mikirin gitu kan, saya orangnya pemikir ya kan. Nah, kalau bagi saya sendiri, jika saya gugup seperti itu, maka saya harus melakukan persiapan dulu nih. Untuk menghilangkan gugup, harus ada persiapan. Karena orang gugup itu biasanya dia nggak persiapan, ya kan? Kalau nggak persiapan, pasti gue mau ngomong apa nih? Saya mau ngomong apa nih nanti, gitu ya kan? Nah, pasti dia gugup. Makanya harus ada persiapan. Nah, kemudian sehari sebelum tampil, coba untuk tarik nafas. Nah, kalau saya biasanya gitu, tarik nafas, kemudian datanglah setengah jam atau 1 jam sebelum acara berlangsung gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengambil energi dari ruangan yang ada dari ruangan tersebut sehingga teman-teman sudah ngeblend nih dengan ruangan itu, sudah nyaman dengan ruangan itu. Jangan sampai sebagai moderator teman-teman datangnya terlambat. Nah, itu udah pasti ngos-ngosan dan gugup pula gitu. Nggak punya persiapan pula. Nah, itu sudah kiamat nih kayaknya moderatornya gitu ya. Nah, makanya sebelum tampil, biasanya saya tarik nafas terlebih dahulu, kemudian saya lihat semua ruangan gitu ya. Saya lihat semua ruangan dan langsung aja deh, lakukan aja gitu ya. Dan dibarengi dengan persiapan tadi gitu. Gitu menurut saya, Pak Oka. Terima kasih, Mbak, masukannya. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi pertanyaan? Cukup, nanti sesi terakhir juga ada sesi tanya jawab.
Ya. boleh bertanya ke Kak Silvana lagi atau ke materi saya boleh. Jadi kita masuk ke sesi yang kedua. Ini kebetulan pematerinya dua ini, nggak ada Nggak pakai nggak moderator. pakai Jadi moderator. membawa dirinya masing-masing ini. Baik, selamat malam buat yang baru datang. Dwi Setio, Agung Wijaya, Niken Paramita. Silakan on mic supaya saya bisa kelihatan. Jadi di layar ini yang kelihatan mukanya ini hanya Kak Silvana sama saya aja. Saya nggak tahu ini bentuknya kayak gimana nih teman-teman ini. Cantik sama ganteng-ganteng ini kayak gimana. Kalau ketutupan mukanya tertera hanya nama dan petak hitam kayak gitu. Boleh on mic, on cam? Mohon izin, Kak, untuk sementara on cam-nya kayaknya masih belum bisa. Soalnya tadi sempat on off juga ininya sinyalnya. Sempat kelempar-lempar juga tadi soalnya. Oh, sinyal. Masalah sinyal. Iya. Baik. Iya, nggak terlalu stabil ini. Mohon maaf. Oke, siap. Atau minimal ada foto ya kayak Kak Niken. Kan kita tahu nih, oh ternyata Kak Niken orangnya kayak gini gitu Paling kan. tidak ketahui nih, oh ini perempuan ya. Iya, ini Jangan sampai perempuan. nanti Takutnya khawatirnya nanti namanya Mungkin ada Ali, beberapa. ini ternyata nggak berkumis ya, ternyata berhijab. Iya. Baik, saya lanjutkan di materi saya. Malam ini saya membawa tema membahas tentang public speaking, basic ya. Jadi yang saya akan bahas malam ini bagaimana menjadi public speaker yang memukau, asem public speaker. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya terapkan, saya ingin terapkan malam ini. Tadi sudah dibahas sama Kak Silvana tentang ground rules. Jadi ground rules yang biasanya saya berikan buat teman-teman semua di acara webinar saya semacam ini. Yang pertama, video kamera wajib on. Jadi seorang pembicara itu juga perlu namanya interaksi. Nah, kalau semua tertutup kamera seperti ini, saya agak susah untuk berinteraksi. Ini semacam kita bicara dengan orang face to face, tapi tertutup tembok. Ya, jadi saya ngobrol sama tembok. Semacam itu. Oke, tadi kameranya ada yang rusak, error, dan kendala sinyal. Seperti itu. Kemudian acara dimulai on time tadi jam 6:30 sudah kita setengah 8 ya, setengah 8 sudah kita mulai. Selanjutnya tentang headset ya, headset sama earphone ini saya minta untuk supaya saya bicara dan teman-teman pada saat bicara juga lebih nyaman mendengarkan, seperti itu saja. Pastikan mic selalu dalam keadaan mute supaya suara nggak bocor ke ruang meeting ini. Jadi saya juga pakai headset, agak sensitif kalau mendengar teman-teman lupa nggak di mute di akunnya masing-masing, seperti itu. Kemudian gunakan fitur raise hand apabila ada yang perlu ditanyakan selama saya bicara. Jadi jangan langsung dipotong, raise hand, selesaikan saya bicara dulu, kemudian saya akan persilahkan buat teman-teman bertanya. Atau nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab. Boleh bertanya ke Kak Silvana, boleh nanti bertanya pada saya, seperti itu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, nama Trisa Agus Rinaldi. Buat teman-teman yang belum terhubung dengan LinkedIn saya, boleh linkedin.com.in/Trisa Agus. Saat ini saya menjabat sebagai Quality Management Supervisor di salah satu pelabuhan swasta di Gresik. Termasuk aktif di akun LinkedIn saya bikin konten. Kemudian saya juga memiliki beberapa sertifikat terkait trainer dan public speaking. Seperti itu. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang kebetulan hadir malam ini terkait kemampuan berbicara. Jadi saya minta teman-teman menjawab seberapa kemampuan teman-teman dalam berbicara. Kasih skor ya, skornya 1 sampai 10. Boleh? On mic, berapa kemampuannya untuk berbicara? Kalau nggak ada yang on mic, saya urutin satu-satu. Oke, Bapak Oka, berapa kemampuan Pak Oka dalam berbicara? Kalau saya kalau berbicara 7 sampai 8.
7 sampai 8. Oke, mantap. Kak Titi Andrianti. Jadi saya melihat dari layar laptop saya sebelah kanan ini Kak Pak Oka, Kak Titi, di bawahnya Pak Asbit, Iman, Pak Ali, Gracia, Agung Wijaya, Niken, urutan seperti ini. Saya minta untuk berbicara skornya berapa kira-kira kemampuannya. Saya ya Pak, sejauh ini sih Yes, skor saya sekitar 6 sampai 7. 6 Sangat sampai minim. 7. Lebih dari Iya, rata-rata ya. Lebih dari setengah ya, 6 sampai 7 ya. masih minim sekali Pak. Minim sekali. Oke, sekarang Pak Asbit Iman. Selamat malam Mbak Risa, saya skornya insya Allah 7 sampai 8. 7 sampai 8. Baik. Pak Ali. Pak Ali. Kayaknya mujairnya belum habis ini ya. Saya lanjut ke Kak Gracia. Gracia. Iya, Pak. Kalau saya menilai untuk komunikasi saya mungkin di angka 7, 7 sampai 8. 7 sampai 8 tadi sama juga Kak Asbit tadi 7 sampai 8, Pak Oka 7 8 ya, 8 lah. Oke, Pak Agung Wijaya. Malam Mbak Trisa. Selamat malam. Kalau saya menilai kemampuan public speaking saya sih di angka 6 sampai 7, Pak. 6 sampai 7. Oke. Masih perlu banyak belajar, Pak. Perlu banyak belajar. Makanya malam Nggih. ini hadir, Pak ya. Siap. Baik, terima kasih. Silakan. Kak Niken Paramita, kemampuan berbicaranya kira-kira kalau di skor ini berapa? Antara 1 sampai 10. Kalau saya 6 sepertinya. 6 ya. 6, ya. Tapi sudah di atas separuh ya, lebih dari 5 seperti itu. Semoga. Oh, semoga. Jangan bilang semoga, tapi diusahakan. Iya, ya, Oke, diusahakan. diusahakan. Dwi Setio, Oke. Dwi Setio. Dwi Setio, Dwi Setio. Baik, tidak ada respon. Kak Khairun Nikmah, boleh on mic? Iya Pak. Iya, Sebelumnya mohon skornya. maaf nih kalau jaringan saya itu hilang ya. Soalnya saya lagi di tambang ini. Oh, hilang. Hilang kemana ya? Oh, sering putus gitu Kalimantan. ya maksudnya ya. Kalimantan kan? Oh, di Kalimantan. Baik, tapi tadi dengar ya pertanyaan saya tadi ya. Iya Pak, mungkin bisa minta tolong diulang. Oke. Dalam menilai diri sendiri, kemampuan berbicara, kira-kira skornya dari 1 sampai 10 ini kira-kira nilainya berapa? Kak Khairun Nikmah. Hmm, Pak ya, di angka 5 6 ya. Di angka 5 sampai 6 ya. Baik, Iya Pak. terima kasih. Kak Dwi Setio, Dwi Setio? Ya, halo. Ya, silakan. Kalau kemampuan bicara saya, ya terus terang aja ini jelek saya. Oh, jelek. Kira-kira skornya berapa, Pak? Jelek. 5 sampai 6 mungkin. 5 sampai 6. Baik. Profesinya sebagai apa, Pak Dwi Setio? Saya manufaktur, Pak, di pabrik manufaktur. Pabrik manufaktur. Baik, terima kasih. Iya, thank you. Selamat datang Kak Anissa Agustina, baru masuk kelihatannya ini. Iya, Coach. Maaf nih, tadi lagi ngomong anak dulu. Oke. Oke, skornya kira-kira berapa untuk kemampuan berbicaranya? Kemungkinan 7 sih. Kemungkinan 7 ya. Iya. Udah pasti yakin itu ya.
Masih 50-50. 50-50. Baik, terima kasih Kak Anissa Agustina. Sama-sama, Coach. Yang tadi ngomong skornya 7, akan saya tes masalahnya. Kenapa saya tanyain satu-satu? Saya pengen lihat seberapa hebat ya. Skornya 7 itu kayak gimana sih modelnya? Berani enggak nih? Saya tantang 2 menit ngomong gitu kan. Berani nggak nih yang ngasih skor 7 sampai 8 tadi? Jadi saya bertanya kepada teman-teman semua, seberapa kemampuan berbicara ini penting. Apapun profesi Anda, dimanapun tempat Anda berada, bekerja, saya yakin berbicara menjadi satu kebutuhan utama. Nggak mungkin kerja datang, katakanlah seperti saya datang jam 7, nggak berbicara sama sekali, itu nggak mungkin. Oke lah, kita ada media WhatsApp, email, texting segala macam, tapi pasti kita akan berbicara. Nah, kemampuan berbicara ini perlu dan penting. Mengapa? Terkait dengan ketersampaian pesan. Kalau skor teman-teman masih 5 dan 6, apalagi posisinya katakanlah di supervisor atau manager, artinya apa? Teman-teman memberikan perintah, memberikan wawasan, arahan, menjadi tidak efektif. Percuma dong ngomong di ruang meeting berbusa setengah jam, 1 jam, ngarahin anak buah, ternyata kemampuan berbicaranya masih rendah. Kalau saya sendiri pribadi menilai kemampuan berbicara saya antara 8,5 sampai 9. Karena saya masih belum bisa menggunakan bahasa Inggris. Kalau sudah biasa pakai bahasa Inggris, skor saya 9 gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, apalagi yang bicaranya masih terbata-bata, tidak ada nilai keyakinan, tidak bisa bicara dengan mantap, itu terus diperbaiki. Seperti itu. Wawasan utama untuk teman-teman berbicara. Jadi malam ini saya akan membahas tentang saat kita di depan audiens, di depan peserta, pendengar seperti saat ini, saya akan menjelaskan do and don't. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kuasai materi. Saat saya harus menyampaikan sesuatu, contohlah bukan sajian materi seperti ini. Contohnya misalkan safety briefing pagi ya, atau Senin safety induction seperti itu. Saya harus benar-benar memahami apa yang akan saya sampaikan. Contoh misalkan safety briefing. Paling tidak 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama tentang pekerjaan. Yang kedua tentang alat pelindung diri. Dan yang ketiga tentang housekeeping. Bagaimana cara kita menyampaikannya itu menjadi penting. Supaya para peserta, pekerja itu memahami dengan baik apa yang didengarkan. Misalkan malam ini saya membahas tentang public speaking. Saya sudah memiliki pengalaman jam terbang cukup tinggi. Acara webinar seperti ini sudah saya laksanakan puluhan kali. Sekitar 30 sampai 40 kali lah saya sering ngadakan seperti ini. Artinya apa? Saya cukup menguasai dalam memberikan materi public speaking, presentation skill. Jadi kalau teman-teman ingin bicara di depan orang banyak, pastikan teman-teman memahami apa yang akan dibicarakan. Misalkan safety briefing pagi atau meeting lah ya. Durasinya 5-10 menit seperti itu. Tapi kalau 5-10 menit ini tidak disiapkan, teman-teman hanya berpikir bahwa alah, sebentar aja kok 10 menit udah ngomong. Akan sangat kelihatan bedanya mana yang disiapkan, mana yang sekedar bicara seadanya. Itu yang akan membedakan. Jadi benar-benar saya besok akan membawakan tentang otomotif misalnya. Materi otomotif ya disusun, benar-benar menguasai. Kalau saya kerja di bengkel sebagai montir, pantas saya atau layak untuk berbicara tentang otomotif seperti itu. Tapi kalau saya kerja di pelabuhan, kemudian membawakan tema kesehatan,
Nah, ini nggak cocok. Jadi saya hanya akan membawakan materi-materi yang saya kuasai. Seperti itu. Jangan sampai karena lagi trending nih ya, tentang fotografi misalnya. Atau kesehatan. Atau mungkin montir tentang otomotif. Nggak mungkin kemudian minggu depan saya mau ceritakan tentang fotografi. Itu bukan bidang saya nggak menguasai materinya. Mengapa ini perlu dikuasai? Yang pertama, saat kita menjelaskan materinya jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ada pertanyaan, kita bisa menjawabnya dengan baik karena saya menguasainya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan ditanyakan oleh peserta. Tetapi karena kita kuasai materi ini dengan baik, maka apapun pertanyaan dari peserta, setidaknya saya tahu jawabannya. Itu fungsi dari do yang pertama, menguasai materi. Kemudian yang kedua, kenali audiens. Penting nggak sih kita tahu siapa audiens yang ada di hadapan kita? Perlu. Perlunya apa? Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita yang menyesuaikan diri dengan peserta. Artinya apa? Lah kalau misalkan saya sudah tahu para peserta yang hadir di hadapan saya adalah misalnya lulusan SMA misalnya, di mana faktor pendidikan ini berpengaruh. Ya saya nggak mungkin bicara tentang hal-hal teknis dengan istilah-istilah teknis membumbung tinggi supaya terlihat seakan-akan saya pintar. Nggak mungkin. Saya tahu ini adalah lulusan SMA di kelas pekerja misalnya. Maka saya gunakan istilah-istilah dalam bahasa yang saya gunakan semudah mungkin. Jadi ada, kalau boleh saya cerita sedikit, ada satu safety briefing yang dilakukan teman staff, kemudian ada 5 atau 6 orang pekerja maintenance, dia berbicaranya seperti ini. Baik teman-teman semua, pagi ini kita akan melakukan beberapa pekerjaan secara parsial. Ngomongnya seperti itu. Pekerjaan secara parsial. Setelah dia bicara, saya iseng sih, lebih kepada usil sebenarnya. Saya tanyain satu-satu si teman-teman pekerja, ada namanya Anwar atau Budi kan. Pak Anwar, ngerti nggak arti kata parsial? Si Pak Anwar ini diem aja, entah dia takut, dia ngomong nggak tahu, nanti dimarahin sama atasannya. Kalau dia bilang tahu, maka dia harus menjelaskan. Saya bilang, kalau memang nggak tahu, nggak apa-apa. Oh, nggak tahu, Pak. Oke, Pak Anwar. Pak Budi tahu arti kata parsial? Nggak tahu, Pak. Saya tanya satu. 5 orang itu nggak ada yang tahu arti kata parsial. Kemudian saya tegur yang bicara tadi itu pada waktu safety briefing di bagian maintenance. Pak Andi, saya anggap namanya Andi gitulah. Pak Andi, kalau bicara, minta tolong teman-teman ini supaya lebih mudah dimengerti, jangan gunakan istilah yang aneh-aneh. Tadi bicara bilang tentang parsial, teman-teman di sini tidak ada yang ngerti. Kalau mereka tidak ada yang ngerti, bagaimana dia bisa melaksanakan perintah dengan baik? Artinya kita perlu mengenali audiens yang di hadapan kita. Misalnya malam ini. Saya nyebar undangan webinar ini di LinkedIn. Jadi saya bisa pastikan bahwa teman-teman semua yang hadir di sini cukup berpendidikan. Artinya apa? Kalau saya misalkan gunakan istilah-istilah yang menurut saya mudah dipahami, saya yakin semuanya mengerti. Itu fungsinya. Terkait juga dengan misalnya nih, dalam saya lihat daftar peserta ternyata ada CEO, ada direktur, ada manajer. Saya harus bisa menyesuaikan diri, memberikan penampilan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Di hadapan saya ada orang-orang penting, misalnya pejabat atau menteri lah. Saya nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh, harus ditata.
Karena saya tahu di antara audiens ini ada beberapa orang penting. Makanya perlu untuk bisa mengenali audiens. Itu yang harus diketahui. Jangan sembarang, maksudnya jangan kemudian tidak mengetahui siapa audiens di depan Anda. Harus tahu. Bisa survei, bisa tanya ke panitia, misalkan acara offline, training offline, bisa juga kepo lah, cari-cari informasi. Sebagian besar ini latar belakangnya apa sih, kemudian usianya, budayanya, macam-macam. Itu cara mengenali audiens. Yang ketiga, selalu perhatikan bahasa tubuh dan penampilan. Jadi saat kita di hadapan orang banyak seperti ini, menjadi pusat perhatian semua orang. Saya yakin semua orang di sini memandang saya karena pertama karena saya berbicara, yang kedua karena saya pasang spotlight ya, spotlight for everyone. Jadi layar utama prioritas hanya punya saya, seperti itu. Dengan dilihat banyak orang seperti ini, seandainya saya tidak menjaga penampilan saya, itu menurunkan kredibilitas saya sendiri. Contoh misalnya, pulang kerja tadi paling enggak saya keramas. Paling enggak saya cuci muka. Biasanya nggak pernah cuci muka. Maksudnya pakai sabun wajah itu nggak pernah. Malam ini karena ada webinar, udahlah. Biar enggak kelihatan berminyak, saya pakai sabun wajah. Hanya untuk malam ini aja. Paling enggak kumis dibersihin, jenggot dibersihin, potong rapi rambut. Itu untuk menjaga penampilan. Ini kalau di online. Teman-teman nggak tahu kan kalau saya pakai celana pendek, karena cuma dilihat atasnya aja. Tapi kalau sudah offline, dari ujung kepala, baju, jangan sampai kusut, paling tidak pakai wangi-wangi. Kemudian celana jangan sampai kusut, sepatu dibersihin. Menunjukkan kredibilitas kita. Selalu perhatikan penampilan. Saya jelasin ini khusus kepada laki-laki. Buat yang perempuan, saya nggak perlu jelasin. Karena tidak mungkin perempuan ini nggak menjaga penampilan. Jangankan di depan orang banyak kayak gini. Pergi ke kasir Indomaret depan aja deh. Paling enggak baju di atasnya apa. Outfitnya itu harus cocok gitu kalau perempuan. Jadi saya nggak perlu jelasin gitu loh. Saya jelasin ini hanya untuk laki-laki gitu loh. Paling enggak pakai parfum lah. Kalau nggak punya ya deodoran lah. Splash cologne lah. Pada saat offline, Anda melintas di antara peserta, bau badan Anda kurang baik, kurang nyaman, bau lah ya. Itu orang kemudian ini trainer apa sih kok bau badannya? Seperti itu loh. Makanya kalau pada waktu saya ngasih training, in-house training pada teman-teman karyawan, teman-teman sekantor, paling tidak saya bawa parfum ya, semprot-semprot sekali, 2 kali gitu kan. Menjaga penampilan saya sendiri untuk bisa menunjang apa yang saya sampaikan. Jadi sangat jarang kita temui ada presenter gondrong semacam ini. Akan lebih terlihat profesional saat seperti yang di kanan, pakai dasi, baju rapi, masuk celana kain, menampilkan sosok yang ideal. Wah, ini pantas trainer seperti ini pantas ya, daripada yang sebelah kiri gondrong pakai topi seperti itu. Penampilan harus dijaga. Yang keempat, lakukanlah interaksi dengan audiens. Awal, saya minta teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Awal. Ada yang bermasalah, error, kamera oke, jaringan oke. Tapi pada waktu opening tadi, saya tanyain kan, skor kemampuan berbicara itu berapa? Sebenarnya saya itu nggak mau tahu. Saya itu nggak mau tahu berapa skor teman-teman dalam kemampuan berbicara. Saya hanya ingin melakukan interaksi. Dengan melakukan interaksi semacam itu, kehadiran para peserta itu terasa dihargai gitu loh.
Jadi saya nggak sekedar ngomong sendirian sepanjang 60 menit, enggak. Saya melibatkan peserta. Sekali waktu saya tanyain. Sekali waktu saya kasih games misalnya. Awal tadi saya tanyain, berapa skornya? Saya ngajak ngobrol. Awal sekali, jam 7:30 tadi sebelum dimulai, kita ngobrol, basa-basi lah. Bukan ingin bersikap ramah, enggak. Tapi supaya rekan-rekan peserta yang hadir di ruangan Zoom ini merasa nyaman untuk mengikuti acara sampai akhir. Jadi kalau teman-teman menghadiri webinar online maupun offline, pembicara ngomong terus-terusan, bosen nggak sih? Capek gitu loh. Maksudnya itu trainer ngomong terus dari tadi. Terus kita ini ngapain di sini gitu. Itu efek yang didapatkan. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya ajak teman-teman untuk berinteraksi. Ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Jalinlah terus interaksi seperti ini supaya ada engage, terikat. Teman-teman mau hadir di sini sampai selesai, ya salah satunya karena dihargai keberadaannya di sini. Itu menurut pendapat saya seperti itu, berinteraksi dengan audiens. Kemudian yang kelima, lakukan kontak mata. Inilah yang saya inginkan untuk teman-teman ngidupin kamera. Jadi selama sepanjang acara ini saya berusaha untuk menatap lubang kamera di depan saya ini. Supaya memberikan efek bahwa saya ini sedang mandangin Anda gitu. Melihat kepada para peserta, efeknya seperti itu. Saya setting di sini seperti ini supaya memberikan efek di depan saya. Terkadang itu ada juga sih yang gaya cuek gitu kan. Teman-teman semua, malam ini kita akan membicarakan itu kayak teman-teman bicara face to face, tapi teman Anda terus melengos. Nggak enak kan? Maka saya setting, ini kan bisa digeser-geser sih. Gimana kalau misalkan kamera kemudian saya tempatkan di sini. Saya natap ke layar monitor, kameranya di sini. Kan nggak enak juga gitu. Ini kalau online. Jadi paksakan mata untuk memandang ke lubang kamera seperti ini, memberikan efek saya ini sedang memandang Anda, kita kayak berhadapan face to face seperti itu. Ini kalau online. Kalau offline, sapu bersih pandang satu persatu peserta yang hadir. Tidak lebih dari 3 detik. Jangan lama-lama, apalagi lawan jenis ya. Kelamaan dilihat nanti kok jadi masalah gitu loh. Kalau nggak mampu memandang matanya, paling tidak dilihat jidatnya. Efeknya sama, efeknya seakan-akan saya dilihat. Padahal enggak, cuma dilihat jidatnya gitu aja kan. Memberikan efek bahwa saya ini juga memperhatikan kepada para peserta. Dilihatin kan satu-satu. Misalkan U-shape kan, bentuknya U-shape. Teman-teman jalan di pinggir ruangan gitu kan, sambil natap satu-satu para peserta, dilihatin. Kita menjalin kedekatan dengan para peserta. Efek yang diinginkan itu seperti itu. Jadi jangan cuek melihat ke layar monitor, laptop. Monitor, laptop. Monitor, laptop. Peserta yang di ujung sana nggak diperhatikan. Itu kok kayak gitu sih? Laptop, monitor. Tidak memberikan itikat baik gitu loh. Menerima keadaan peserta. Maka dari itu saya minta teman-teman untuk on cam bukan tanpa alasan. Supaya saya bisa melihat, oh Kak Wanti hadir di sini. Kak Anissa, Kak Silvana, dan teman-teman yang lain. Kalau off cam semuanya kan, ini orangnya ada atau enggak sih? Ini manusia atau semacam umbi-umbian seperti itu. Jadi interaksi itu penting untuk bisa melakukan kontak mata. Ini hal yang
penting menurut saya hal yang keenam, atur volume, intonasi, dan kecepatan suara. Kalau teman-teman perhatikan, dalam saya berbicara, gak datar. Saya selalu naikkan, turunkan, ini terkait intonasi. Artikulasi, teman-teman ngomong jangan sampai belibet gitu. Misalkan ngomong konspirasi. Kalau punya kelemahan satu kata nggak bisa nyebutkan dengan baik, dilatih. Supaya artikulasi dalam menjelaskan itu terdengar jelas, lugas. Jangan sampai libet. Itu namanya artikulasi. Intonasi, beberapa kata saya tekan, naikkan volumenya. Beberapa kata saya pelankan suaranya. Supaya dinamis. Teman-teman dengerin, itu nggak kayak orang didongengin. Datar rata gitu. Kalau seperti itu keadaannya nggak ada naik turunnya, bosen, tidur. Apalagi yang kameranya nggak dihidupin. Saya nggak tahu teman-teman ini pada tidur atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kan kalau kameranya kelihatan, oh ini sedang memperhatikan saya. Salah satu hal yang perlu dibangun adalah ya membentuk suara itu tadi. Jadi penting. Dan ini memang perlu latihan. Nggak kemudian besok intonasi suara saya sudah bagus. Enggak. Beberapa teman di tempat kerja saya juga seperti itu. Jadi cara bicaranya itu jadi aneh gitu. Dia diseret di belakang. Jadi seperti ini. Untuk malam ini acara webinar yang akan dilaksanakan. Jadi dia tidak bisa mengatur intonasi suara dengan baik. Ini perlu dilatih. Saya juga dapatin kemampuan seperti ini juga bukan 2 hari kemarin, 2 minggu kemarin, enggak. Jadi saya tahu persis mana kata-kata yang harus saya tekankan. Kalau dalam bahasa tulis itu kayak di stabilo itu, di highlight. Ini yang harus saya tekankan. Misalkan pagi-pagi, teman-teman untuk pagi ini kita ada 3 pekerjaan. Saya harap teman-teman bisa lebih semangat. Pada waktu ngomong semangat, saya naikkan suaranya. Seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya. Misalkan kita bicara tanpa intonasi misalnya. Ada satu baris kata misalkan saya bacanya seperti ini. Takkan kutemui wanita sepertimu. Takkan kudapatkan rasa cinta ini. Kubayangkan bila engkau datang. Itu tanpa intonasi. Sudah tahu ya itu lirik lagunya siapa ya? Saya bukan ingin teman-teman itu jadi penyanyi, tidak. Tetapi dengan belajar seperti ini tahu gitu loh. Apa sih bedanya itu loh. Kalau misalkan saya kasih nadanya sedikit saja ya. Takkan ku temui wanita sepertimu. Itu kan udah beda. Menanamkan emosi dalam kata-kata yang kita berikan. Jadi orang itu dengar, iya ya, merdu ya suaranya. Dalam hal berbicara, bukan dalam hal bernyanyi. Kak Wanti senyum-senyum aja ini mau pegang mic. Oke, saya Lagi lanjutkan. sambil balas email, Coach. Gimana? Sambil balas email. Oke, lanjut. Hal yang ketujuh adalah you don't have to be perfect. Jadi menjadi pembicara public speaker seperti saya, seperti ini, prosesnya panjang. Didapatkan bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kemarin, tidak. Sudah lebih dari 50 jam lah. Akumulasi waktu saya melakukan webinar seperti ini, lebih dari 50 jam. Saya bisa berinteraksi teman-teman dengan santai, dengan nyaman, tanya juga gak belibet, ngomong juga bisa diatur. Itu bukan kemampuan yang saya dapatkan dalam waktu dekat.
pada saat awal sekali, groginya itu ya dirasakan sama Kak Anissa minggu kemarin sama Kak Silvana sekarang ini ya. Jadi bingung mau bicara apa. Kalau sama Kak Anissa minggu kemarin itu kan saya sudah sempat, ayo kapan kita latihan supaya bisa mempersembahkan menyajikan sesuatu jadi lebih enak gitu loh. Kak Silvana kemarin juga ngadain latihan. Kita itu melihat jangan sampai ada sesuatu yang kurang gitu loh. Boleh salah. Awal juga sama seperti itu. Saya nggak bisa bicara kemudian senyum seperti ini, nggak bisa. Tegang, grogi, bingung. Belum lagi setting materinya. Belum lagi setting peralatannya. Dulu sempat webinar seperti ini, lupa nggak direkam. Kemudian salah menjawab peserta. Ada juga beberapa tersinggung dengan pernyataan saya. Tapi dengan satu webinar ke webinar yang lain itu berproses. Ada evaluasinya. Pada waktu awal dulu ya, sampai saya bikinin checklist. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Colokan, kamera, HP holder, kacamata, headset, semua peralatan yang saya butuhkan saya bikin checklistnya supaya jangan sampai lupa. Pernah, ini kan sekarang ini kan saya ada di rumah. Kebetulan tahun kemarin itu anak saya itu masih sering gangguin itu lah. Kan gak enak sih pada waktu ngomong seperti ini kemudian ayah datang. Akhirnya saya pindah ke kafe di dekat rumah saya sini. Di kafe. Begitu nyampe di kafe jam 6, jam 7 acaranya dimulai. Kacamata saya ketinggalan. Balik lagi ke rumah ngambil. Untungnya deket. Nah, hal-hal seperti itu jangan kemudian menjadikan kendala buat teman-teman. Kesalahan pasti ada. Kekurangan jangan lagi ditanya. Tetapi dengan proses evaluasi kita belajar, kita menimba ilmu, kita minta koreksi dari orang, menjadikan kita jauh lebih baik. Jadi meskipun saya sudah melewati berpuluh jam bicara seperti ini, kebetulan Kak Ikrar datang ke Surabaya, saya pun belajar. Masih saya sempatkan untuk belajar. Bukan kemudian saya sudah punya kemampuan seperti ini, saya berhenti. Enggak. Saya masih terus belajar untuk memperbaiki. Kira-kira kurangnya itu apa? Itu yang saya lakukan. Jadi jangan ragu pada saat teman-teman tidak perfect. Harus berpikir saya harus sebaik ini. Enggak. Udah dilakukan, lakukan saja. Salah diperbaiki, kurang ditambahi. Seperti itu aja prosesnya. Saya rasa teman-teman tahu ya, band yang ada di layar monitor ini. Jadi saya pengen tahu ke teman-teman semua, apabila band tadi, si Dani, ini kan umurnya sudah 94 ya, awal berdirinya band Dewa, Dani, Ari Lasso, Once. Saat mereka tidak di panggung, tidak melakukan rangkaian roadshow panggung seperti itu, biasanya itu kira-kira apa sih yang mereka lakukan? Boleh jawab? On mic? Latihan. Pasti latihan. Pasti latihan. Jawaban lainnya, misalnya belanja kah? Belanja gitar kah? Atau hal-hal yang lainnya selain latihan, ada lagi Kak Anissa? Walk action, Coach. Walk action? Walk action tuh jadi apa ya, suasana latihan tapi nuansanya alam. Tapi tujuannya buat latihan gitu, Coach. Jadi supaya nggak bosen gitu. Jadi kan lebih masuk mungkin ya kepikiran gitu karena ada suasana baru. Oke, jadi intinya ke latihan juga kan? Betul, Coach. Terima kasih jawabannya Kak Wanti sama Kak Anissa. Jadi
Apabila mereka nggak manggung atau sedang tidak ada konser atau roadshow, yang biasa mereka lakukan adalah betul itu yang kita namakan latihan. Sekelas band Dewa. Lahir 94 di Surabaya. Kira-kira tahun sekarang ini tahun depan mungkin ya. Merayakan 30 tahun karya mereka di jagat musik Indonesia. 30 tahun. Itu aja masih perlu latihan. Apalagi teman-teman semua yang ngomongnya masih belibet, yang ngomongnya masih terbata-bata, besok mau melakukan sajian, kemudian tidak latihan, itu saya pertanyakan di mana kesaktianmu. Band Dewa seperti Onci dan Ari Lasso itu latihan untuk tetap melatih pita suaranya dengan grup supaya tampilan mereka, sajian mereka di atas panggung hampir mendekati sempurna. Jadi tidak bisa mereka tidak latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kalau teman-teman sudah begitu profesionalnya, nggak apa-apa nggak latihan, asal sudah cukup jam terbangnya. Seperti materi malam ini, saya sudah bawakan kira-kira 3 atau 4 kali, jadi saya tidak perlu latihan khusus. Saya hanya utak-atik slide-nya saja, kemudian saya sajikan malam ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa latihan itu penting. Yang pertama adalah untuk kita tahu apa yang akan kita jelaskan per slide-nya. Yang kedua, untuk menekan grogi, gugup, blank. Karena dengan latihan, kita tahu pasti apa yang kita ucapkan. Tapi jangan menghafal. Saya sarankan jangan menghafal, tapi lebih kepada konseptual. Karena kalau kita menghafal apa yang akan kita ucapkan, sedikit saja lupa, itu bisa kacau. Kacau apa yang akan disampaikan. Jadi perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan sajian, perlu dilakukan latihan. Baik itu terkait do atau yang harus teman-teman lakukan. Di bagian yang kedua adalah don't, jangan lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak ada persiapan. Persiapan materi, persiapan peralatan, persiapan latihan. Semuanya harus disiapin gitu loh. Ini acara jam 19.30. Saya sudah koordinasi sama Kak Silvana jam 7 ya. Jam 7 kita standby, cek jaringan, dicobain slide-nya bisa atau enggak. Sound ini, dengar gak suaraku? Dengar. Kita saling ngobrol. Sama-sama sudah oke, berarti kita udah siap dari sisi peralatan. Dari sisi zoom-nya, dicobain slide. Kemudian di screen share. Oh bisa, dari Kak Silvana bisa. Oke, disiapin standby. Itu adalah bentuk persiapan. Dilakukan seminggu kemarin. Kak Silvana sudah materinya. Oh belum, besok saya bikinin. Saya koreksi. Itu juga bagian dari persiapan. Perlu latihan enggak? Kita latihan. Itu bagaimana cara saya mempersiapkan sajian malam ini dengan Kak Silvana. Jadi kalau teman-teman dengan gaya PD-nya nyiapin PowerPoint cuma diliatin aja. Oh ini udah bagus, desainnya sudah oke. Tapi tidak pernah diucapkan, tidak pernah dilatihkan, itu yang menyebabkan teman-teman semua jadi blank, belibet, bingung apa yang mau dijelasin. Ya karena nggak pernah dilatihkan, di lidah ini belum pernah dibiasakan terkait sama materi yang akan disajikan. Jadi jangan lakukan sajian tanpa adanya persiapan. Yang kedua, bikin pembukaan yang biasa-biasa aja.
Teman-teman pastinya sudah sering mengikuti webinar ya. Awal perkenalan. Perkenalkan, nama saya Trisa, saya punya prestasi mampu menyandarkan kapal dan segala kesaktiannya. Kemudian masuk kepada materi, udah momen opening yang diharapkan bisa lebih memukau tidak tersampaikan. Awal saya bicara tentang skor tadi ya. Coba menarik perhatian semua peserta, itu opening saya. Supaya teman-teman itu tertarik gitu loh, mau hadir di sini sampai selesai. Fungsinya seperti itu. Jadi bikinlah opening yang sekiranya menarik buat peserta. Contoh Kak Silvana tadi bikin openingnya MC versus moderator. Itu kita diskusi. Lah ini materinya nggak ada openingnya. Mau bikin opening yang bagus kayak gimana ya? Diskusi. Akhirnya seperti itu yang dipilih. Jadi opening itu ibarat kata gerbang. Jadi kayak mau masuk rumah, gerbangnya udah bagus gitu. Orang mau masuk. Ibarat toko itu kayak etalase ya. Etalase kan banyak sih, manekinnya dipasangin baju contoh, ada berapa manekin. Jadi orang lihat kayaknya bagus deh ini. Saya masuk masuk. Itu fungsi dari opening supaya teman-teman tertarik, apa sih mau dibicarain 1 jam 1 jam setengah ke depan ini, apa yang mau dibicarain. Opening itu yang menggait, mengikat teman-teman itu menarik. Jadi bikinlah opening yang jangan yang biasa-biasa saja. Yang selanjutnya, jangan terlalu banyak membuat lelucon. Kita bawain materi oke, tapi kadang-kadang kan seringkali kaku gitu loh kan. Kita perlu cairkan dengan bercandaan atau dengan guyonan. Tapi jangan sampai kelewat udah kadung seneng, guyonan, akhirnya lupa sama materi. Teman-teman udah kadung akhirnya saling berbalas guyonan dengan para peserta. Lupa kalau materinya belum disampaikan. Seringkali seperti itu. Jadi jangan, boleh untuk mencairkan suasana supaya suasananya jadi lumer gitu kan, boleh. Saya juga beberapa kali lemparkan jokes supaya teman-teman jadi tersenyum, mencairkan suasana. Tapi jangan sampai kelewatan. Keasikan kemudian lupa materinya nggak disampaikan. Ini yang seringkali dilakukan, membaca dari slide presentasi. Kalau teman-teman perhatikan, pada waktu saya sampaikan materi, dalam satu slide paling banyak 2 balet. Baris pertama, baris kedua, saya tunjukkan. Ini hanya ada 3 baris. Don, membaca dari slide presentasi. Artinya apa? Saya harus banyak menjelaskan. Slide-nya saya matikan, kemudian saya jelaskan. Seringkali dan begitu banyak pembicara, terutama online seperti ini, satu slide full of text. Banyak sekali. Itu pasti saya koreksi. Jangan terlalu banyak bikin satu slide itu deskriptif. Karena apa? Efeknya pada saat kita baca yang ada di slide itu seperti itu. Seperti banyak dilakukan orang. Akhirnya kita baca, kita lupa untuk menjelaskan. Ya sudah, yang di layar itu dibaca selesai kemudian ganti slide. Tidak ada ruang untuk menjelaskan lebih jauh. Seperti sekarang ini, saya cuma ada keywordnya, membaca dari slide seperti itu, saya bisa jelaskan, saya bisa ceritakan pengalaman saya. Itu bagaimana cara saya menjelaskan. Jangan terlalu teks, deskriptif, karena itu mengganggu. Kita jadi sibuk membaca, tidak sibuk mendengarkan. Harapannya teman-teman kan pada saat saya berbicara seperti ini, maka dibilang public speaker, bukan public reader, bukan acaranya membaca gitu, enggak. Tapi untuk mendengarkan apa yang speaker bicarakan, tujuannya ke sana. Jangan sampai terlalu banyak
slide-nya, deskriptif, dan teks. Ini yang seringkali saya masih dengarkan. Tahu ya, filler ya. Teman-teman tadi bicara yang skornya 7, skornya 8. Saya dengerin, oh masih ada fillernya. Masih ada itu masih ada. Kalau teman-teman perhatikan dari awal saya bicara sampai detik ini, kecuali contoh, nggak ada lagi namanya filler. Mengapa ini menjadi penting? Karena pertama, filler itu melemahkan pesan. Yang kedua, menyatakan bahwa si pembicara tidak siap untuk mengatakan apa yang akan diucapkan. Itu pasti. Karena apa ya, filler itu bingung ngomong bicara. Malam ini ada beberapa aspek yang akan saya bicarakan tentang public speaking. Seorang public speaker dengan latihan filler itu bisa dikurangi. Tapi ada juga yang berpendapat pejabat yang kaya itu loh Pak, fillernya juga gak main-main. Terserah. Itu pilihan. Kita bicara tentang standar membicarakan atau standar berbicara seorang profesional. Kalau Anda memang pembicara profesional, artinya Anda memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Termasuk keberadaan filler. Awal dulu ya. Ngomong, filler banyak tuh. Dianggap kebiasaan yang lumrah. Padahal pada saat kita ngomong, orang filler ya banyak e-nya seperti itu, tidak punya cukup keyakinan untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Perhatikan. Ada ngomong, fillernya banyak, sebenarnya ngomongin apa sih ini kok kebanyakan AE. Bingung gitu loh. Menunjukkan Anda tidak punya kredibilitas dalam berbicara. Boleh dicek, nanti ini ada videonya, dicek apakah saya ada fillernya dalam ngomong. Jenisnya seperti ini. Apa nama ini biasanya jadi satu, gandengan itu loh. Apa namanya, dan ini tidak terikat pada level posisi. Banyak pejabat tinggi, kemudian manajerial, direktur sekalipun masih bicara ada fillernya. Dikurangi sebisa mungkin supaya teman-teman ini bisa mengerti bagaimana berbicara yang baik. Ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ada 8 hal yang harus Anda lakukan dan 5 hal yang tidak boleh Anda lakukan. Tadi saya bicara tentang latihan. Latihan tidak bisa dilakukan tanpa adanya pelatih. Apa sih fungsi pelatih? Pelatih itu fungsinya untuk melihat blind spot. Blind spot seorang atlet, contoh misalkan atlet lari. Dia ngelilingin satu lingkaran seperti itu, satu lintasan, apa sih kekurangannya? Bisa ditingkatin nggak? Nah, pelatih itu yang melihatnya. Ya, pada saat si atlet lari putar-putar itu, dia kan nggak tahu. Ternyata langkahnya salah, cara posisi tubuhnya salah. Itu hal-hal yang dilihat oleh seorang pelatih. Maka dari itu saya dari Lugas Bicara memberikan public speaking intensif buat teman-teman semua yang ingin berlatih bicara, meningkatkan kemampuan bicaranya supaya lebih baik. Saya juga memberikan soft skill management dan ISO 9001 versi 2015 dan ISO 45001 versi 2018 awareness, seperti itu. Bisa online maupun offline. Nomor telepon saya, bila butuh boleh hubungi saya. Oke, di sesi tanya jawab silakan boleh bertanya kepada Kak Silvana, boleh bertanya kepada saya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Aku mau tanya ke Kak Silvana. Siap. Kak Silvana, kan kalau jadi misalnya jadi moderator ya,
karena aku kan lagi belajar jadi moderator. Terkadang si pembicara ini kan terus gitu ngomong, sedangkan kita ada waktu-waktunya nih. Dan pada saat mau nge-cut itu kan nggak enak ya, karena si udah kasih kode tapi pembicaranya itu nggak dia terus gitu kan ngomong. Nah, cara nge-cutnya itu gimana ya? Thank you. Nah, makasih ya Kak Wanti. Kak Wanti udah di mana-mana nih dia moderatornya, jam terbangnya ya. Moderator di banyak acara ini. Banyak acara dia. Oke, tadi sebenarnya udah saya sampaikan ya Kak Wanti di materi saya ada di don di don itu ya adalah jangan sungkan untuk memotong ya, bukan memotong ya, memberitahu presenter kalau waktunya sudah habis gitu. Jadi kita sebagai moderator tuh nggak boleh sungkan karena memang sudah tugasnya gitu. Jadi mindsetnya dulu nih, mindset kita, oh saya sebagai moderator harus selalu tahu nih acara berikutnya apa. Nanti akan ada acara lain, jangan sampai molor. Nah, jadi mindset dulu ya. Setelah mindset baru diinformasikan. Kita langsung aja maaf atau apa, sudah dikasih kode atau enggak. Jadi kita begini dulu, minta maaf sebelumnya, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak yang lagi presentasi gitu ya, sebut namanya. Kemudian waktunya sudah habis karena cuman hanya 30 menit saja misalnya. Seperti dibicarakan aja dan dikomunikasikan saja. Karena nggak ada caranya, ya udah gitu aja. Biasanya kalau di di offline itu kan ada timekeeper ya kan. Jadi yang di belakang udah diinfo terlebih dahulu Bapak nanti kepada presenternya ya. Sebelum sebelum mulai nanti akan ada timekeeper di belakang gitu. Nanti kalau sudah begini timekeepernya 5 menit lagi gitu kan. Nah, berarti itu udah siap-siap untuk closing gitu biasanya. Gimana Kak Wanti? Apakah menjawab? Oke lah, itu sih terkadang kan suka nggak enakan ya, karena udah di kodenya gimana, padahal di awal pada saat belum mulai gitu kan, Pak ini nanti diinfoin ya, tapi ternyata keasikan kan ngomong, akhirnya mau ngekatnya ini bingung nih mau gimana gitu kan. Nah itu karena mungkin karena nggak enakan ya. Ya, mungkin kalau kayak gitu ya, mungkin presenternya emang terlalu asik kali ya, emang keasikan dari presenternya. Kalau kita udah melakukan berbagai cara, ya udah deh gimana lagi gitu kan. Oke, oke, thank you. Ya, sama-sama. Sukses selalu Kak Wanti. Jadi saya tambahin sedikit terkait moderator. Jadi memang tugas utamanya adalah timekeeper. Saya pernah punya pengalaman ini 3 pembicara. Kebetulan memang tidak ada moderatornya. Saya pikir semua pembicara itu sudah tahu mengenai timeline-nya, slot time-nya. Ternyata enggak. 3 pembicara saya ditempatkan di pembicara terakhir. Kena ini. Kalau geser 5 menit pembicara pertama artinya kan geser 5 menit ke saya. Itu pun kalau pembicara kedua gak meleset juga. Akhirnya kan meleset 10 menit kan tambah lama lagi karena saya juga punya durasi waktu 30 menit, 45 menit kayaknya. Jadi kalau misalkan ditunjuk sebagai moderator, fungsinya slot waktunya, dominasi waktunya buat moderator itu memang nggak terlalu banyak, tetapi fungsinya penting. Kalau memang sudah dibicarakan bahwa Pak, Anda ini di pembicara kedua, waktunya sekian menit. Kalau misalkan saya sudah angkat timekeepernya 5 menit, minta tolong segera ditutup. Berapapun sisa slide-nya. Seperti itu harus ditegaskan. Karena apa? Merugikan pembicara selanjutnya atau acara selanjutnya, sesi selanjutnya. Supaya tidak saling merugikan, masing-masing pembicara itu harus bisa punya tanggung jawab itu loh. Slot saya 30 menit. Jangan sampai kemudian kelewatan, keasikan, pembicara yang selanjutnya dirugikan. Karena juga pernah seperti itu, saya jadi pembicara pertama. Tapi saya sudah selesaikan 30 menit saya. Kebetulan pertanyaannya cukup banyak, peserta banyak nanya gitu loh. Akhirnya saya sungkan sendiri kan, itu bukan salah saya, karena peserta antusias dan moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya terus. Ya akhirnya saya jawab sesingkat mungkin supaya bisa motong waktunya dan ke pembicara selanjutnya. Jadi moderator tetap harus strict supaya tidak
mengganggu atau merugikan pembicara selanjutnya. Seperti itu Kak Wanti. Ada Thank lagi you, Coach. pertanyaan? Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Dwi Setyo. Ya, Dwi Setyo. Ini Pak, perkenalkan saya Dwi Setyo yang baru bergabung pada malam ini. Sebenarnya saya sudah lama mau ikut sih, berhubung kendala waktu. Ya memang mohon maaf baru bisa gabung. Yang mau saya tanyakan Pak, ya sebelumnya saya ini adalah manajer di perusahaan manufaktur ya, dari tahun kemarin. Masalah presentasi tentang masalah di dalam perusahaan sudah nggak asing lagi buat saya. Tetapi pada saat presentasi yang saya membuat grogi pada saat opening, opening yang spontan itu masih saya cari sampai sekarang. Nggak ada style saya yang nemu seperti itu. Gimana untuk mengatasi itu, Pak? Opening yang spontan di dalam, Opening yang spontan ya. iya, di depan para direksi dan owner. Ini forumnya adalah Meeting bulanan. meeting bulanan. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana membuka presentasi saya dengan spontan tapi tidak kaku dan agak lama. Paling saya opening 1 menit 2 menit sudah masuk ke materi. Oke. Iya. Baik, karena ini acaranya adalah bulanan ya. Jadi Iya. ini tiap bulan akan dilakukan terus secara rutin. Ya. Apakah Pak Dwi Setyo sebelumnya sudah pernah menyiapkan Presentasi atau menyiapkan semuanya? Mulai dari opening, jangan ngomong masalah spontan. Karena Pak Dwi Setyo berharap adanya improvisasi berdiri di depan direksi pada saat performance meeting atau weekly meeting itu kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang memukau pada waktu opening. Harapannya seperti itu. Yes. Nggak bisa. Karena spontan itu, improvisasi itu hanya untuk profesional. Bisa melakukan improvisasi, bisa melakukan hal spontan dan tetap bagus apabila jam terbangnya sudah tinggi, Pak. Jadi kalau belum pernah melakukan opening yang baik, belum pernah melakukan presentasi yang baik, dan Pak Dwi Setyo berharap adanya improvisasi, saya rasa itu cuma sekedar wacana. Dalam istilah saya, improvisasi itu hanya untuk profesional. Kalau masih amatir, ini kita bicara tentang kemampuan berbicara ya, bukan tentang Pak Dwi Setyo ini seorang manajer, bukan seorang amatir, bukan. Dalam hal amatir, ini saya belum menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya jeladrah, Pak. Jeladrah itu adalah ngomong berputar-putar, berkeliling-keliling, tapi nggak tahu maksudnya. Nah, itu namanya jeladrah. Karena apa? Karena coba untuk menampilkan, saya menjelaskan lebih banyak akan jauh lebih menarik. Enggak seperti itu. Jadi di bulan depan, sebelum Pak Dwi Setyo ini tampil untuk meeting, ya disiapkan. Saya mau bikin opening seperti apa ya? Laporan, misalnya. Tingkat manufaktur barangnya apa, Pak? Spring, Pak. Spring bed. Lift spring. Per mobil. Spring? Ya, per mobil, Pak. Lift spring. Oh, per mobil. Yes. Kemudian target per bulannya? Sekitar 4.000 ton. 4.000 ton. Dikirim kemana, Pak? Seluruh Indonesia dan ini diproduksi di mana? Di Gresik. Di Gresik. Lift spring ya. Baik. 4.000 ton untuk targetnya.
Yes. Jadi ngomongnya seperti ini. Jadi kalau perspektif direktur atau top manajemen itu beda pandangannya dengan yang level di bawahnya. Mereka itu memandang hanya dari indikator-indikator yang mudah untuk dicerna bagi mereka. Contoh, dari target 4 juta ton per bulan Februari, kita bisa tingkatkan 10%. Nah, 10% ini kan hal sesuatu yang menarik buat mereka gitu. Yes. Daripada ngomongin 4 juta, dapatnya 4 juta 100. Lebih mudah bagi mereka membayangkan apabila diucapkan dalam 10%, 15%, atau turun 5%. Nah, itu yang disebut dengan opening. Anda tahu berapa persen peningkatan bulan kemarin yang bisa kita dapatkan dari departemen kita? 10% yang bisa kita usahakan dengan beberapa kendala. Kendala yang pertama, kendala yang kedua, kendala yang ketiga. Kendala pertama sudah kita lakukan follow up, tindak lanjut untuk menyelesaikannya. Jadi sudut pandangnya dirubah, Pak. Jangan memandang, wah ini target sudah memenuhi. Tetapi apa yang mereka minta, ibarat kata, kalau saya bikin analogi, mereka itu mintanya nasi goreng, Pak. Tapi nasi goreng yang seperti apa yang mereka mau makan? Nasi goreng yang banyak potongan sosisnya, banyak bawang gorengnya, banyak ada pentolnya. Ya itu yang kita sajikan. Kalau perlu kita tanyain, ini mau disajikan seperti apa? Nah, dari pengalaman bulan sebelumnya, kita kan bisa tahu, oh kayaknya model sajiannya seperti ini. Dan itu perlu dilatihkan, Pak. Jangan berharap saya mau bikin spontan, nggak bisa. Karena perlu latihan. Pak Dwi Setio saja menjalin satu kalimat utuh, kemudian berbicara dengan penuh keyakinan, belum tentu bisa. Maka perlu namanya latihan. Karena apa? Cara mengucapkannya yang mantap, yang bisa memberikan keyakinan, itu adalah yang nggak penuh dengan keraguan gitu. 10% target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan bisa kita capai. Nah, seperti itu lah, Pak. Dan itu perlu dilatih gitu loh, nggak bisa besok kemudian, Pak, nggak bisa. Maka dari itu perlunya latihan dan mengerti apa yang akan disampaikan. Jadi jangan biasanya yang saya dapati ya, termasuk di tempat kerja saya, tampilan PowerPoint penuh dengan tabel, grafik. Kemudian mereka dengan mudahnya ngomong, seperti ini adalah target pencapaian kita bulan kemarin, seperti itu. Tetapi tidak menyuguhkan ada pembicaranya di sana. Jadi dalam berbicara, selalu tanamkan bahwa kita ini yang bicara adalah tokoh utamanya. PowerPoint itu hanya media, Pak. Seperti saya ini sekarang ini. PowerPoint slide-nya saya turunin. Supaya Pak, saya berbicara dan menjelaskan. Jangan biarkan grafik tabel ini kemudian jadi perhatian utamanya. Pak Dwi Setio ini harus bisa mempelajari kira-kira apa ya rangkaian kata disusun. Pertama saya mau menyampaikan ini. Kedua, boleh ada slide-nya sebagai pemanis. Melihat bahwa, oh datanya segini toh. Kemudian diceritakan proses pencapaiannya, proses kendalanya, apa saja yang sudah dilakukan untuk langkah antisipasi, ke depan 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kira-kira forecastingnya seperti apa. Show off gitu loh. Pamer. Supaya dari manajemen juga melihat, oh berarti kamu memang benar-benar ngerjain tugas yang seharusnya kamu lakukan. Nah kalau cuma sekedar nampilin tabel grafik, semua orang melakukan itu. Kalau ingin sesuatu yang berbeda, maka tampilkanlah yang berbeda. Itu saja saran dari saya, Pak Dwi Setio. Ada lagi pertanyaan? Thank you, Pak. Terima kasih. Karena sudah jam 9.16.
sudah semakin berkurang juga pesertanya ini. Iya, semakin malam semakin habis. Ya, Rasanya. dari Kalimantan kayaknya udah malam banget ya. Iya, Kayaknya udah live. Tadi ada juga yang udah live, Pak Agung, Kak Pak Gracia, Oka, Kak Sri, oh Kak ini ya, Kak Wanti ya. Kak Wanti masih oke. Iya. Ada lagi pertanyaan? Mhm. Cukup? Cukup Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Wanti, gak ada pertanyaan. Kak Silvana, mau ditutup? Ya, boleh. Aku udah cukup, Coach. Thank Cukup you. ya? Baik, terima kasih. Terima kasih buat Oke. rekan-rekan semua yang sudah hadir. Silakan mau disampaikan Kak Silvana. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dengan waktunya yang berharga masih menyempatkan untuk belajar di sini bersama kita berdua ya, Coach Riza dan juga saya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sekian materi dari kita berdua mengenai do and don't dalam moderator dan public speaking. Sampai ketemu lagi dalam materi berikutnya. Silahkan langsung kepoin aja di LinkedIn-nya Coach Riza karena selalu banyak sekali materi, bertaburan materi di sana ya. Oke, dan juga jangan lupa ke LinkedIn saya ya, Silvana Putri Malga. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam semuanya. semuanya. Terima kasih atas Assalamualaikum. kehadirannya. Salam. Thank you. Dan Ibu Silvana.